Oke, kita mulai dulu ya, sambil nunggu. Ini ada. Suara saya bisa didengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat sore dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di mata kuliah robotika ya. Hari ini seperti yang saya kirim lewat WA tadi, materinya harusnya kita masih melanjutkan, kuncinya adalah di pemrograman mikrokontrolernya. Jadi sebenarnya robotika dan mikrokontroler ini dua mata kuliah yang bisa digabungkan ya. Jadi kalau Anda sudah mengambil mata kuliah mikrokontroler, itu saya kira akan lebih baik. Tapi seandainya tidak ya belajar sendiri. Tapi pada intinya robotika ini kan otaknya adalah mikro, jadi robot kita bekerja menggunakan mikro. Namun supaya ada peningkatan dari sekedar mata kuliah mikro, maka di robotika agak ditingkatkan ya. Jadi dikerjasamakan salah satunya dengan teknologi Internet of Things dan juga mungkin menggunakan bahasa pemrograman selain Arduino yang bisa dikawinkan ya dengan Python salah satunya. Jadi nanti mungkin ada di slide itu juga bisa kita tunjukkan bahwa Arduino sama Python bisa bekerja sama ya. Dan itu sangat penting kalau Anda bisa itu sebenarnya banyak manfaatnya nanti Anda bisa gunakan untuk proyek-proyek yang berbasis mikrocontroller atau robotik ya. Bisa untuk skripsi, PKM, dan lain-lain. Oke, di slide itu mungkin nanti bisa secara cepat kita tunjukkan pada intinya ini adalah bagaimana Anda bekerja di robot, otaknya ya, otak dari robotnya yang memanfaatkan Arduino ya. Cuman di sini kayaknya agak berbeda yang di slide ini. Ininya apa? Mikrokontrolernya ya. Kita harusnya fokus yang pakai Node MCU. Seperti yang mungkin saya gunakan sekarang ini adalah Node MCU. Mungkin ada bisa lihat barangnya. Jadi ini salah satu Arduino-nya apa yang kita kembangkan menggunakan Node MCU ya. Atau nanti gimana cara nunjukinnya mungkin bisa pakai mirror screen ya. Oke, nggak apa-apa meskipun yang di slide ini tipenya beda tapi sama pada intinya nanti tinggal disesuaikan pin yang dipakai saja ya. Ini teori-teorinya mungkin tinggal bisa dilanjut saja karena kan sebelumnya sudah kita dapat dari slide yang sebelumnya. Di slide sebelumnya itu yang mikrokontroler dasar itu sudah ada saya kira. Jadi nanti kita mungkin bisa lewati dari beberapa yang saya munculkan di sini. Termasuk tipenya kan kita tidak pakai yang Uno ya, tapi kita pakai MCU ini kita bisa. Nah, cuman untuk pemrogramannya kan seperti umumnya saya kira ini juga sudah yang minggu lalu ya. Ini bagian-bagian dari Arduino IDE-nya. Fungsi-fungsi pentingnya ya. Jadi nanti kita sering membutuhkan serial ini salah satunya untuk menampilkan kalau Anda nanti atau kemarin mencoba connect ke IoT dan Anda infokan misalnya sudah berhasil connect atau tidak. Nah, Anda monitoringnya bisa lewat serial port ini ya. Anda bisa tampilkan isinya, misalnya sedang connect atau tidak, termasuk menampilkan hasilnya, kalau Anda mau mengambil data dan sebagainya, termasuk pintu berhubungan dengan pemrograman lain, salah satunya Python, nanti juga lewat serial ini ya. Kemudian pin mode kemarin kita untuk mengambil I/O, jadi port I/O-nya dari mode input ini apakah Anda definisikan sebagai input atau output ya. Dia mau Anda gunakan untuk ngirim data atau menerima data ya. Digital read ini untuk membaca dari pinnya, digital write
untuk nulisnya, untuk menuliskan atau ngirim ke mikro ya. Jadi ini yang penting sebenarnya, ini fungsi-fungsi yang penting di pemrograman mikro, dan ini saya kira minggu lalu sebagian juga sudah ya. Termasuk mungkin yang penting lagi adalah konsep pemrograman. Biasanya ada, kalau program itu harus nampilin data beberapa detik, Anda bisa pakai delay. Kemudian jika berulang-ulang Anda bisa pakai loop ya. Termasuk jika kadang Anda butuh mempuling datanya untuk kemudian Anda ambil secara antrian ya. Termasuk pada saat Anda mungkin perlu interrupt dan sebagainya. Timer untuk menampilkan waktunya, kemudian beberapa loop yang mungkin dipakai. Delay ini untuk hanya mungkin Anda ngambil data berapa detik, 1000 milisecond misalnya untuk 1 detiknya. Ini contohnya. Jadi satuannya adalah milisecond dan tipe datanya integer. Delay, integer, ya milisecond. Kalau Anda 1000 berarti 1000 milisecond ya, atau 1 detik. Dan seterusnya, ini ya tulisannya, kalau mikro, kalau Anda mau nampilin mikro ya dikasih mikrosecond. Tapi umumnya kita pakai yang delay, ini sudah cukup. Ini delay saya kira kemarin juga sudah kita kasih contohnya, termasuk loop ini ya. Jadi di ya, pemrograman mikro secara umum ada di loop ini untuk nampilin data terus-menerus. Misalnya ini Anda mau membaca red dan sebagainya ya. Delay-nya mau Anda tampilin untuk membuat mirip flip-flop gitu. Seperti ini hanya contoh-contoh yang saya kira ini Anda bisa coba langsung di mikro Anda ya. Ini kan konsepnya, tapi saya kira tidak ada cara lain kecuali Anda harus mempraktekkan. Kalau kemarin sudah beli mikronya, tinggal dicoba saja ya. Nah, yang penting lagi untuk berhubungan dengan dunia luar, nanti di robotik, terutama yang mengandalkan mikro ini untuk ngambil data dari luar, ya tentunya Anda butuh sensor-sensor dan aktuator. Salah satunya mungkin kalau yang dipakai di robot, biasanya sensornya Anda kan biasa pakai ultrasonik biasanya ya, untuk jarak. Tetapi yang kita pakai di robot surveillance kita nanti sensornya pakai kamera, jadi dia supaya bisa lebih cerdas ya. Tapi secara umum sebenarnya pakai sensor ultrasonik dan sebagainya itu sudah cukup memadai supaya dia tidak nabrak. Kemudian aktuator ini kebalikan dari sensor, jadi kalau sensor ngambil dari dunia luar, dari environment scale listrik, kalau aktuator kebalikannya dari listrik ke ini ya. Mungkin Anda mau mengedrive naik turun sesuatu ya, untuk mendorong sesuatu. Jadi aktuator ini ya, apa namanya, kebalikannya ya, untuk menggerakkan sesuatu. Jadi tidak baca sensor, tapi bisanya mungkin menggerakkan, menaikkan, turunkan suhu misalnya ya, dan lain-lain. Membuka tutup jendela, atau kalau robot, ya mungkin robotnya bisa untuk mengangkat beban ya. Nah tentunya ini membutuhkan I/O port ya. Ini untuk pemrogramannya saya kira juga bisa berkomunikasi dengan si, tapi nanti kita pakai yang ini saja ya, Python. Ini contoh pemrograman di Arduino dan keterangannya, saya kira ini gampang. Anda yang sudah, ini contohnya kalau mau bikin LED, bikin loop untuk LED dan sebagainya, switch button, membaca analog input dan men-scaling. Intinya ya tinggal dibaca pakai perintah analog read. Ini kata kuncinya ini untuk membaca analog input ya, pakai analog read. Yang bawahnya ini untuk membuat skalanya saja.
termasuk mungkin mau membuat apa ya semacam apa ya bar graph ya pakai LED, jadi nanti nampil gambar LED-nya susunannya seperti apa. Ini saya kira mungkin langsung dipraktekkan saya kira ya. Termasuk ini untuk baca suhu, ini juga mungkin nanti juga kita perlu praktekkan. Ini ibaratnya mungkin kalau di robot bisa baca ultrasonik, tapi secara umum sebenarnya di mikro ini kan bisa Anda pakai terserah, jadi sensornya terserah. Kalau sensor suhu ya Anda dapatkan suhu, nanti ini hasil pembacaan suhu ini bisa Anda tampilkan di bahasa lain, misalnya di Python ya, sehingga bisa ditampilkan hasil pembacaan suhunya itu di Python. Nah itu sebenarnya menariknya di sana. Atau hasil pembacaan kalau robot bergerak ada halangan, hasil pembacaan jarak ke dinding itu bisa diinfokan, bisa di tab datanya di Python ya. Ini untuk contoh mengukur suhu. Ini misalnya ini konstanta tipenya integer. Nah, misalnya input pinnya adalah di 0. Ini adalah analog pin. Nanti Anda tentunya ini harus disesuaikan kalau pakai node MCU ya. Baru ini ada temennya gabung. Nah ini program loopingnya untuk membaca datanya. Jadi tipenya integer, misalnya variabelnya diberi nama value. Nah cara bacanya di Python tinggal analog read. Nah ini tadi inpin kan ini, jadi di port berapa tadi dibaca ya. Nah kemudian ini float, ini tipe datanya real atau float ya. Anda beri nama misalnya millivolt, ini nama variabelnya, Anda tampung di millivolt. Nah, millivoltnya ini berarti tipenya float ya. Ini ngambil datanya kan value ini tadi. Value ini langsung baca dari port menggunakan perintah analog read, value-nya ya. Kemudian dibagi bit tertingginya. Jadi kan kalau Anda pakai tipe tipe microcontroller Arduino Uno atau Node MCU, itu ADC-nya pakai 8 bit, 10 bit maksud saya. 10 bit, maka 2 pangkat 10 kan 1024 ini ya. Pangkat kan ngitungnya ini 2 pangkat bitnya. Kalau misalnya 8 bit kan 2 pangkat 8 ketemu 255. Jadi dibagi 255. Tapi kalau mikrokontroller kita kan sekarang eranya sudah kayaknya malah nggak ada yang 8 bit ya. Sudah 10 bit rata-rata. Jadi 2 pangkat 10 itu 1024 ini. Sehingga hasil pembacaan pin tadi, value ini dibagi bit tertinggi 1024. Ini hasilnya kan masih bit. Ini supaya menjadi volt, millivolt, ini masih harus dikalikan apa? Tegangan referensinya. Nah, ini tegangan referensi dari Arduino Uno maupun Node MCU adalah 3300 mili ya. Atau 3,3 volt ya. 3300 milivolt atau 3,3 volt. Sehingga skalanya kan kelihatan. Jadi kalau bit yang terbaca mungkin dari 1 bit sampai dari least significant bit sampai most significant bit dari 0 sampai 1023 ya, bit yang tertinggi. Itu nanti sama dengan diskalakan dari 0 sampai 3300 mili. Nah, gitu ya. Jadi yang terbaca misalnya kebetulan dapat berapa bit, gitu tinggal dibagi dulu terus dikalikan 3300, maka sudah dapat apa? Dapat milivoltnya ya. Loh Pak, padahal saya butuhnya Celsius, bukan milivolt. Nah, itu nanti Anda masih harus konversi lagi. Jadi yang dibaca ini setelah dikalikan referensinya adalah 3300 mili, ini sudah jadi milivolt ya. Tapi masih belum Celsius. Nah, untuk jadi Celsius, nah kita tambahkan lagi di sini variabel Celsius. Variabel Celsius tipe datanya float sama dengan milivolt tadi. Nah, milivolt ini kan milivolt yang tadi hasil hitungan ini, hasil pembacaan langsung bitnya dibagi LSB to MSB-nya ini, dikalikan referensinya.
Nah, masih dibagi 10. Nah, ini dari mana? Millivolt dibagi 10. Ini dari data sheet ini biasanya. Ini dari data sheet. Kalau Celsius seperti ini nih, biasanya pakai sensor LM35 ini ya. Ini sensor LM35 yang biasa digunakan untuk mengambil data suhu. Ini rumusnya seperti ini ya. Sudah, ini kalau Anda sudah dapat, maka sudah dapat Celsius sekarang ya. Nah, ini berarti Anda sudah dapat dalam bentuk Celsius. Ini kalau ada sensor output is 10 mil. Oh, ini ada komennya ini ya. Ini hanya komen ini kan hanya untuk menunjukkan informasi saja ya. Yang nampilin adalah yang Celsius yang bawahnya ini ya. Celsiusnya ini adalah untuk nampilkan apa? Ini hasil pembacaan setelah dibagi 10. Udah diulang-ulang, di delay 1000. Ini sudah dapat 1 detik ya. Jadi 1 detik muncul, ambil data lagi, tampilin lagi, tampilin lagi. Setiap 1 detik ngambil data ya. Nah, ini untuk contoh baca suhu. Mungkin kalau ada yang mau tanya boleh ya. Ini tadi ada ini nggak? Oh, enggak. Oke, ini untuk contohnya. Ini jadi sebenarnya baca suhu di mikro ini nanti bisa diambil datanya di Python ya. Diambil datanya. Tapi nanti ada di slide terakhir, ada lanjutannya nanti cara berkomunikasi dengan Python ya. Dengan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk cara bacanya tinggal seperti ini. Ini maksudnya ngambil data menggunakan serial ini ya, serial test, kemudian dari ya ini tampilkan. Ini untuk tampilkan di kalau di kita lewat serial monitor bisa ditampilin ya. Ini contoh untuk connect ke LCD, tapi saya kira di microcontroller kita nanti disederhanakan aja, nggak usah pakai LCD ya. Kalau di robot, LCD ini kan untuk menampilkan mungkin dia halangan di depan itu berapa senti, berapa meter, Anda bisa baca atau bisa tampilkan di LCD. Tapi nanti robot kita disederhanakan, nggak usah LCD juga nggak apa-apa. Ini kalau mau program baca atau nampilkan di LCD, ini contohnya ya. Contohnya ini baca sensor infrared ya, untuk ditampilkan. Nah, ini yang untuk robot biasanya pakai yang ultrasonic ini ya. Ya, pakai ultrasonic. Biasanya robot supaya tidak menabrak halangan, dia perlu diberikan sensor ultrasonik ini ya. Cara kerja sensor ultrasonik, dia ngambil ini, generate pulsat when the sound return ya. Jadi menggunakan prinsip gelombang ya. Dari gelombang yang dikirim, kemudian dipantulkan dan diterima. Dari sana dia bisa mengkonversi ke jarak ya. Dari panjang gelombangnya bisa ketemu jaraknya. Ini program contoh untuk membaca ultrasonik. Nah, tinggal misalnya di pin berapa dan seterusnya, nanti tinggal dibaca seperti biasanya ya. Di delay, digital write, nanti Anda sudah dapatkan info jaraknya berapa senti. Ini saya kira termasuk ini untuk menampilkan buzzer kalau Anda robotnya ada penghalang bunyi tit gitu, dan seterusnya ya. Mungkin kita bisa next saja, ini timer untuk nampilin mungkin Anda mau jalan berapa detik atau pada waktu berapa. Ini kita bisa lanjut saja. Mungkin ini contoh-contohnya yang lain kalau pakai Max 32 yang lebih besar sedikit. Ini yang temperatur sensor tadi, temperatur sensor ini bisa dilewatin aja kalau Anda mau pakai potensio. Display-nya. Nah, ini kalau sensor, nah ini di robot kita kadang kan butuh sensor-sensor yang mau ditampilkan hasil pembacaannya. Sensor umumnya ada mekanik, optik, dan semikonduktor. Yang mekanik ada misalnya akselerator, giroskop. Yang optik ada fotodetektor, infrared. Yang semikonduktor ada gas, temperatur, magnetik, dan lain-lainnya.
Ini umumnya sensor-sensor dipakai di robot ya. Tapi mungkin tidak semua, kadang kita cukup pakai ultrasonic tadi itu sudah cukup ya. Atau malah pakai kamera sekarang, robot-robot yang canggih. Ini untuk contoh baca apa namanya? Ini saja pembacaan sensor beberapa. Mungkin mau nampilin akurasinya dan seterusnya. Masuk ada sensor asap mungkin, smoke sensor atau sensor asap. Contoh-contohnya ini referensinya tadi. Aktuator, kalau tadi sensor, maka kebalikannya adalah aktuator. Ini aktuator ya, kecepatan, torsi, power, daya, ya tenaga ya, efisiensi. Nah, ini kita butuh ini fitur-fiturnya ini. Nah, salah satunya bisa pakai DC motor untuk bergerak ya. DC motor kan robot bisa bergerak maju, mundur dan sebagainya ya. Untuk force gayanya produce F sama dengan ILB, tergantung dari arusnya dan apa magnetic field-nya ya. Dan seterusnya, saya kira ini tidak terlalu ini hanya pengetahuan untuk DC motor, termasuk kalau mau pakai servo, dan seterusnya. Nah, ini contoh coding kalau Anda menggunakan servo untuk menggerakkannya ya, termasuk stepper. Stepper kan mungkin untuk satu step, buka tutup jendela dan sebagainya, atau mendorong maju mundur, atau kalau robot mungkin mau Anda pakai untuk gerakan mendorong apa gitu. Step. Termasuk stepper motor ini contohnya, termasuk drivernya juga. Nah, kemarin untuk Internet of Things, saya kira ini hanya simple yang di sini. Kemarin kita juga sudah lebih jauh, jadi sebenarnya IoT kita yang di robot yang minggu lalu itu sebenarnya sudah ada. Cuman ini sedikit saja di sini yang kebetulan digabung dengan GPS ya. Jadi GPS juga bisa datanya untuk dikonekkan ke IoT, ini contohnya ya. Nah, ini yang sebenarnya yang penting yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana menggabungkan Arduino dan Python. Nah, ini sebenarnya dua sejoli atau dua bahasa yang berbeda, dunianya juga berbeda. Dengan Python ini kan lebih ke hardware, sedangkan Arduino ini ke software yang untuk analitik biasanya ya. Nah, ini bisa dikawinkan nanti komunikasinya tadi lewat serial ya, sudah saya sampaikan lewat serial portnya. Nah, tentunya Python dan Arduino bagaimana bisa dikerjasamakan. Nah, ini nanti kalau Anda di Python, Anda harus install namanya library PySerial ya. PySerial ini harus Anda install dulu. Cara installnya gimana? Kalau Anda bisa memanfaatkan Python-nya, saya nggak tahu Anda terbiasa pakai Python langsung di IDE atau bisa dengan cara cepat sekarang ini ya. Sekarang kalau install Python bisa dibungkus lewat Anaconda. Jadi Anda install Anaconda itu sudah di dalamnya ada Python-nya. Nanti environment-nya bisa menggunakan Spider, bisa menggunakan Jupyter. Atau kalau sudah terbiasa pakai Jupyter, langsung install Python IDE terus kemudian diinstal Jupyter ya. Sebentar, ini mungkin yang belum pernah bisa tunjuk dulu. Jadi kita perlu library PySerial namanya. Dari sini nanti bisa kita hubungkan komunikasinya ke ini. Dari Arduino ke Python lewat serial communication. Mungkin bisa saya tunjukkan dulu. Kalau di saya, lah, ya di saya ini contohnya yang saya sudah pakai Jupyter. Kalau Anda tidak mau repot, atau saya tidak tahu Anda sudah terbiasa pakai Jupyter atau tidak. Kalau sudah, ya bersyukur. Kalau belum, nanti Anda bisa install Jupyter-nya.
Mungkin ini dari buku saya yang belum selesai nih. Buku saya belum selesai ini, saya sudah menyiapkan kalau Anda baru pertama kali install, bentar ya, cara install. Nah, ini. Cara install, nah ini ya, pertama kali kalau di sini. Mungkin bisa dari sini. Ya, pertama kali jika nanti Anda sebenarnya tidak harus lewat Anaconda ya. Saya nggak tahu Anda mau misalnya lewat Anaconda atau tidak. Jadi saya anggap ini ada cara lain yang lebih gampang. Jadi Anda cukup install Python IDE dan install Jupyter Notebook. Itu Anda sudah bisa mencoba pemrograman untuk menggabungkan Python kita, terutama Python yang kita bungkus di lingkungan Jupyter Notebook sehingga bisa running di web based jadinya ya. Caranya Anda install dulu apa? Python ya. Python IDE-nya Anda bisa ngambil dari ini. Jadi alamat Python-nya yang terbaru mungkin sekarang sudah 39 ada, tapi biasanya nanti kalau Anda bekerja dengan kecerdasan buatan itu salah satu deep learning-nya itu masih support di Python 38. Ini saya ngambil yang tertinggi dari 38. Alamat Python-nya, oh ini alamat Python-nya dari sini ya. Python-nya, jadi Anda bisa download dari sini. Ada di sini, jadi Anda download Python IDE-nya. Nah, cuman agak lambat ini internet saya. Nah, ini. Jadi Anda masuk di Python download, Python org.download ya. Nah ini kalau Anda ngikuti the latest versionnya itu versi 39 ya. Tapi kalau Anda nanti sekalian belajar ini, kecerdasan buatan, nanti Anda mungkin mau, kan kita nanti ada deep learning-nya kan, robot kita nanti bekerja dengan deep learning. Salah satu deep learning framework-nya adalah TensorFlow. Nah, TensorFlow yang terbaru, TensorFlow 241 hanya support di Python 38. Jadi makanya dari Python 38 yang tertinggi ya. Kalau saran saya pakai 38 tertinggi. Nah, di sini ya. Jadi Anda turun dari alamat ini saya taruh di grup mana robot. Ini Anda download. Kalau ini kan versi terbarunya adalah 39 Python-nya. Tapi nanti Anda bekerja dengan deep learning untuk object recognition robotnya, itu dia supportnya TensorFlow-nya yang 38 saja. Jadi Anda ambil yang 38 ini ya. Ya, versi 38 yang terbaru, yang terakhir, itu adalah 388 ini. Jadi Anda bisa download dari yang versi terakhirnya ini. Nah, ini sebelum ke Python 392 ini ada Python 388. Nah, demikian juga kalau Anda nyari lewat Anaconda, di Anaconda itu dibungkus itu terakhir dia supportnya Python 38 sudah ya. Dia ada dua cara, jadi kalau Anda ngikuti buku saya yang pertama, tapi Anda bukan buku yang robot ya. Yang pertama dulu saya masih pakai Anaconda, tapi yang sekarang saya lebih suka langsung ke Jupyter. Ya, kalau Anaconda Anda download paling bawah sendiri. Nah, di sini ada Anda bisa download yang versi Windows ini, yang support 64 bit ini. Nah, di sini yang terbaru adalah menggunakan ini ada infonya kan, Python 38. Nah, jadi memang rekomendasinya adalah Anda install Python yang 38 terakhir, supaya nanti banyak program-program deep learning salah satunya yang bisa jalan tanpa bingung downgrade dari 39.
Itu ya, jadi paham ya. Jadi ini untuk Python-nya rekomendasinya pakai yang 388. Kemudian Anda download ini, Anda install. Nah, cara installnya biasa saja, tinggal next. Ini ya, tinggal diinstal. Oh ya, sorry, ini tinggal dikecilin ini saja. Ini tinggal Anda install, pakai install now. Di sini ada add Python pad-nya ya, 38 to pad. Anda jangan lupa dicek. Udah, habis itu tinggal next, sudah ditunggu sampai selesai. Kalau instalasi sudah selesai, nah Anda boleh cek versi Python-nya. Anda ketikkan di command prompt. Jangan lupa command prompt-nya adalah menggunakan yang administrator ya. Jadi administrator, klik kanan CMD, waktu run administrator, Anda ketikkan ini, Python version ya. Dia akan ketemu. Jadi Anda kan biasanya nyarinya lewat sini loh, CMD, ini command prompt, klik kanan, run as administrator ya. Nah, di sini. Sudah, Anda tinggal ketikkan Python version ini. Ini ketika nanti akan keluar versi terbaru atau versi yang ada di laptop Anda kalau sudah berhasil install. Nah, ini punya saya kan ketemu 388 ya. Ini ketemu punya saya Python 388. Itu kemudian langkah yang kedua, selanjutnya Anda harus install Jupyter Notebook supaya lebih mudah. Belajar Python sekarang kan lebih menariknya itu karena ada Jupyter Notebook, ada Anaconda, ada Spider ya. Spider, kalau Anda install Anaconda sudah di dalamnya ada Jupyter, ada Spider ya. Nah, kalau tidak mau install lewat Anaconda, cukup lewat ini command prompt dengan perintah pip install Jupyter Notebook ini ya. Ini tinggal diinstal, pip install Jupyter Notebook. Nanti tinggal ditunggu. Ini installnya jangan lupa tetap pakai administrator. Diinstal, prosesnya ditunggu sampai selesai. Nah, ditunggu instalasi Jupyter selesai. Kalau sudah, Anda bisa lihat version-nya ya. Nah, jadi ini versi pip-nya. Kalau Jupyter-nya ya nggak pakai version. Ini maksudnya ini untuk bukan. Kita hanya sampai di Jupyter saja ya. Kita nggak perlu yang kita belum menginstal yang TensorFlow dan lain-lain ya. Ya nanti kalau sudah jalan, tinggal dijalankan. Kalau yang ini generate config ini untuk mendapatkan direktori kerjanya supaya Anda bekerjanya ini Jupyter ini kalau dijalankan langsung di folder kerja. Ini ada settingnya tapi nanti agak ribet kalau ada ini. Tapi mungkin kalau mau pakai standar ya biarin aja. Tinggal dijalankan pakai Jupyter Notebook ya. Perintahnya Jupyter Notebook nanti akan jalan seperti ini. Jalan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini akan jalan seperti ini. Nah, ini kita sudah bekerja di Python tetapi dibungkus di web base ya menggunakan Jupyter. Nah, nanti Anda bisa berkomunikasi, salah satunya program sederhananya kan ini. Nah, ini program sederhana untuk berhubungan dengan mikro. Salah satunya Anda harus install serial tadi ya, PySerial yang ada di slide tadi. Nah, ini. Untuk berkomunikasi dengan Python di Arduino harus Anda install PySerial ini supaya bisa dibaca ini. Bagaimana cara installnya? Cukup pakai pip spasi install PySerial ya. Seperti biasa, tinggal dikasih pip spasi install PySerial. Nah, itu kalau sudah, nah nanti akan bisa seperti ini. Nanti Anda bisa berkomunikasi dengan Python, dengan mikro seperti ini. Ya, Anda kalau sudah terinstall PySerialnya, tinggal dipanggil import serial. Nah, nanti tergantung dilihat di Arduino-nya dia di COM berapa, terus Anda mau di baud rate berapa ya. Tinggal dibaca pakai serial seperti ini. Nah, ini perintahnya.
untuk komunikasi. Sudah, jika dia true, datanya bisa diambil dan ditampilkan ya. Nah, ini kok mandek di sini, ini agak lambat. Ini harusnya agak macet komputernya. Ini harus turun ke bawah. Ini nanti Anda bisa nampilkan hasil pembacaan dari port serialnya mikro ya. Nah ini. Seperti ini, while true dari data tadi, ini kan dikasih variabel namanya Arduino data, baca di port serial, di COM-nya berapa, ya kan? Ya, kemudian tinggal di apa kan? Ditampilkan sebentar, ini kok kurang kecil. Ya ini macet komputernya, terlalu banyak yang dijalankan. Oke, ini contohnya. Jadi sebenarnya ini contoh untuk menampilkan atau untuk membaca, untuk berkomunikasi dengan Arduino. Nah, seperti ini. Komputernya agak termehek-mehek ini. Maaf, agak lama. Agak lambat maksudnya. Ini perintahnya, jadi dibikin loop saja, while true, maksudnya jika dia baca datanya ya, maka dia tinggal ditampilin di sini. Misalnya ditampung dulu menggunakan variabel myData. MyData ini tadi yang baca dari Arduino data ini ya. Di Arduino data ini untuk menampilkan hasilnya tinggal pakai Arduino data di tab .readline ya. Ini baca per barisnya ya. .strip ini diikuti saja sintaknya. Sudah setelah itu, setelah ditampung, tinggal di print, ditampilkan print MyData tadi. Sudah, kalau sudah nanti keluarnya seperti ini ya. Nah ini berarti sudah berhasil connect ya. Dan untuk menutup komunikasinya lewat Arduino Close ini seperti itu. Ini saya kira harus dipraktekkan langsung ya. Jadi Anda harus sudah ada mikronya dan tentunya Anda sudah install Jupyter Notebook-nya supaya bisa menjalankan Python-nya. Kemudian nanti dari mikro Arduino ke Python-nya Anda harus install dulu PySerial tadi ya. Nah, ini contoh yang lain. Jadi kalau mau Anda ngetikkan sesuatu, misalnya tetap pakai import serial, ini koneksinya tadi tetap pakai Arduino ini pada COM berapa. Nah, sekarang ada while true ini adalah jika logikanya true. Nanti kan Anda mau pakai pengetikan sesuatu ya, input ini kan dia baca penekanan keyboard. Nah, ini tinggal Anda bikin if my data 1, maka di write kan ke B tadi, kan di sini. Nah, seperti ini kan ini sebenarnya nampung sesuatu ini. Ini menampung sesuatu, nah sesuatunya ini bisa dikirim ke mikronya. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa kirim sesuatu, jadi 1 atau kalau tidak 0 dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti ada tulisan kirim perintah. Nah, ini akan masuk ke mikro. Nah, nanti di mikro ditampilkan di serial monitornya mikro, tampil ya. Cuman harus ada koneksi dulu ke mikronya. Ini mikro saya lagi saya copot. Ini harusnya tinggal dikirimkan, ini sudah kirim. Nah, seperti ini contohnya untuk berkomunikasi dengan Arduino. Kemudian yang tadi kan kita bicara salah satunya dengan sensor suhu. Nah ini untuk yang lebih menarik lagi. Tadi kan salah satunya kita pakai suhu untuk membaca di mikro. Tadi sudah ada sensor LM35 misalnya. Dari mikro itu hasil pembacaan suhunya mau ditampilkan di Python. Nah di sini yang perlu disiapkan serial ini harus tadi ya PySerial dengan cara import serial. Nah, ini salah satu di penting nanti untuk numerical Python biasanya nanti diinstal. Kemudian untuk plotting gambar di Python bisa pakai Matplotlib ini ya. Terutama ada modul flyplot ini yang bisa dipakai untuk menampilkan hasil pembacaan mikronya ya. Kemudian termasuk dari Drawnoi di import sekalian. Nah, di sini misalnya ditampung kosongnya ini disiapkan di temperatur ini.
Kemudian seperti biasa tadi, koneksi ke mikronya pakai Arduino data. Baca serial port di COM berapa, boot rate-nya berapa ya. Dan seterusnya, nah ini yang penting di sini. Ya, waktu hasil pembacaan sensornya bisa ditampilkan ya. Ini kan dia langsung komunikasi ke mikro dan ditampilkan di sini ya. Sudah, jadi ada string ini untuk membaca read line-nya tadi ya. Kalau tadi kan setelah dapat datanya ditampilin. Nah, ditampilkan sudah draw noise untuk menggambarkan dan bergerak satu-satu sampai 50 dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya hasil pembacaannya. Ini yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya ya. Ini enaknya ini masih tersimpan yang hasil pekerjaan kita sebelumnya. Jadi ini pertama kali dia akan nampil seperti ini. Jadi ini adalah hasil pembacaan dari microcontroller ya. Langsung baca seperti ini. Nah ini kan lebih menarik. Jadi saya kira nanti ini kan tergantung sensornya. Jadi kalau Anda mau nampilin apa, hasil eksperimen apa, mau ditampilkan di Python, saya kira lebih menarik dan ini lebih berguna kalau Anda mau menganalisis lebih lanjut. Kan tinggal dianalisis sesuai kebutuhan saja ya, Anda mau seperti apa. Nah, ini hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Oke, nah saya kira ini yang ingin saya tunjukkan dan mungkin minggu depan kalau teman-teman ada mikro mau sekalian dipraktekkan silakan. Ini program Arduino yang di mikro ini kalau apa di Jupyter yang mau di copy juga silakan atau mungkin bisa ya nanti kalau perlu ini bisa di copy sebenarnya program monitoring suhu ini dan hello ini yang serial. Ini ada di sini juga ya di slide ya. Di slide mungkin ada sebagian tadi. Itu tadi sudah saya tunjukkan cara komunikasi Python dan Arduino dan contohnya ya. Ini misalnya yang untuk bikin halo serial tadi. Ini kan kalau di mikronya mungkin bisa disiapkan seperti ini. Ini mikronya sekali lagi tidak harus Uno ini ya. Saya pinginnya Anda malah pakai yang Node MCU. Nah, untuk Node MCU Anda tinggal sesuaikan portnya atau pin-pinnya ya. Ya ini yang tadi, ini jadi untuk baca di serial port berapa. Ini sudah saya sesuaikan, jadi pernah saya jalankan tadi tidak berhasil. Ini cara lainnya seperti yang ada di punya saya tadi. Nah ini, yang ini kan, ini sudah saya coba yang di slide tadi, ternyata nggak berhasil. Ini saya ganti perintahnya ini. Ini baru bisa ya, tapi nggak masalah sih sebenarnya mungkin di tempat lain berhasil. Ini bisa diganti yang tadi. Jika well true logikanya sama, ditampilkan datanya dibaca, sudah kirim ya. Seperti ini yang tadi. Ini untuk di mikronya. Jadi kalau di mikronya kan tinggal didefinisikan LED pin 13 misalnya, dia sebagai output berarti ya dia nanti akan nyala begitu ya. Nyala mati. Nah, di sini ya. Ini tinggal diambil datanya ke Arduino, ke Python ya, lewat serial portnya ya. Serial send, nah ini yang untuk program kirim data tadi. Nah ini, tadi kan sudah ada juga, cuma khusus yang ini yang saya sesuaikan. Ini tadi kan program untuk kirim data 1 atau 0 ke mikro, toh. Di mikro nanti bisa ditampilkan di serial monitornya. Nah, program di mikronya sendiri juga harus disiapkan. Nah, ini program yang di mikronya. Program di mikronya masih sama di pin 13 seperti ini. Cuma di sini harus ada baca serial read. Nah, kan kalau di sini kan ini seperti ini ya, kirimkan raw input, kirimkan perintah. Ini di Python-nya. Kemudian di mikronya serial read. Anda baca port serial. Sudah tampilkan. Jika 1, nah tadi kan ngirim perintah 1 ini di Python Anda ketikkan angka 1, apa setelah 1? Nah itu ada di mikro. Misalnya jika yang Anda terima ini kan my data ini baca dari Python tadi lewat serial ini.
Jika yang Anda terima adalah 1, itu artinya LED-nya nyala. Nah, itu misalnya ya. Kalau Anda kirim 0, LED-nya mati. Nah, ini jadi Anda sebenarnya bisa menghidup matikan LED itu dari Python, gitu maksudnya. Kan menarik sebenarnya. Jadi programnya pakai Python, Anda kirim 1 atau 0, tapi LED-nya ada di mikro. LED-nya nyala, mati, itu ada di mikro. Anda hidup matikannya lewat Python. Ini sebenarnya contoh yang bagus. Ini mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan. Termasuk tombol LED ini juga bisa dibuat seperti itu ya. Nanti kan tinggal dibuat switch 1, 2, 3 ini anunya nih. Ini di Python-nya. Ini di Python-nya bisa dibuat seperti ini. Nanti ada switch 1, 2, 3. Nanti ini yang berkaitan dengan ini Anda ngirim ke pin ini ya. Ini untuk di Python-nya ya. Di Python-nya tinggal kirim dan seterusnya. Nah, ini program di mikronya. Ini program di mikronya untuk dieksekusi. Terserah Anda mau ngapain. Jadi Anda bisa nampilkan di sini dari tombol-tombol LED itu mau nyala dan seterusnya ya. Iya, nah ini jadi jika Anda baca tombol pertama mati atau mana? Jadi pokoknya ini dari penekanan tombol yang dilakukan di ini mirip. Tapi saya kira ini kalau sudah agak sulit karena ada pakai 3 tombol. Sebenarnya yang 1 tombol tadi aja dipraktekkan dulu. Ini yang lebih basic. Jadi 1 akan menghidupkan lampu di mikro. Kemudian kalau ditekan 0 akan mati ya lampunya. Kalau ini kan agak dibuat seperti 3 LED. Prinsipnya sama saja ya. Ini termasuk mungkin agak yang lebih kompleks. Dan saya kira ini tinggal dipraktekkan saja ya. Saya kira itu untuk kita hari ini. Jadi kita hari ini harapannya Anda sudah mulai berkenalan dengan Python. Karena nanti Python-nya akan kita gunakan untuk kepentingan hasil pembacaan dari kamera yang nanti kita akan analisis lebih lanjut di bahasa pemrograman Python. Atau sebenarnya kalau di hari ini kan Anda baca langsung dari port mikro seperti suhu, LED, dan lain-lain. Itu juga banyak gunanya nanti untuk Anda gunakan di riset dan sebagainya. Oke, saya kira untuk hari ini seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau Saya izin bertanya, Pak. ditanyakan? Ya. Mohon maaf Pak, tadi kan saya untuk Jupiter ini kan bagi saya belum familiar. Oh ya. Dan untuk tadi mungkin saya terlewat bagaimana ya Pak caranya dari CMD untuk membuka Jupiter itu Pak. Oh ya. Jadi ini punya saya biasanya sudah terlanjur jalan. Ini kalau ini bisa saya tutup dulu aja ya. Tapi agak lama ini nanti. Enggak apa-apa, ini misalnya saya tutup dulu. Di program saya di Jupiter ini saya tutup dulu ya. Nah, ini CMD-nya. Ini CMD-nya juga saya juga lagi bekerja banyak CMD ini saya tutupin juga semua. Jadi CMD di prompt-nya Windows, kalau Anda bekerja dengan Windows, ini sangat penting karena nanti Anda gunakan untuk menginstal bermacam-macam library. Jadi kalau Python ini kan salah satu kelebihannya dia sangat banyak library yang support. Dia pemrograman berorientasi objek yang sangat powerful karena cukup banyak pengembang. Termasuk kalau Anda nanti bekerja dengan kecerdasan buatan, saya kira Python sudah cukup powerful. Jadi kalau pertama kan Anda harus install ininya dulu ya. Anda install tadi itu, Anda install Python IDE-nya. Anda saran saya cari yang versi 38 terbaru, yaitu
terakhir, yaitu 388, download langsung dari sini, dari Python org ini. Nah, setelah Anda install, langkah selanjutnya Anda tinggal install Jupyter Notebook-nya. Ini kalau sudah Anda install Python-nya, langkah selanjutnya install Jupyter Notebook. Caranya ketikkan CMD di search. Di sini ada command prompt-nya muncul. Klik kanan, run as administrator. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini untuk install Jupyter Notebook, Anda tinggal pip spasi install Jupyter Notebook. Gitu saja ya. Jadi perintahnya pip spasi install Jupyter Notebook. Ya, seperti ini. Nah, yang ini nggak usah. Ini ya, jadi caranya Anda install pertama kali, pip install Jupyter Notebook di administrator prom ini. Ya, udah ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, cara jalankannya, ya ini saja. Cara jalankannya, nah, jalankannya. Ya, yang belakangnya saja ini. Cara jalankannya ini di sini. Nah, sudah, Jupyter Notebook, enter ya. Jupyter Notebook di sini, enter. Jupyter Notebook, enter, tinggal ditunggu. Nanti akan muncul. Nah, seperti itu, dia akan muncul dari prompt. Nah, langsung dia ke browser Anda yang paling aktif. Jadi browsernya kalau misalnya pakai Chrome, ya dia akan nampil di Chrome. Seperti ini. Nah, saran saya sih cukup pakai Jupyter, jadi cukup pakai install Python IDE dan Jupyter, nanti Anda sudah bisa seperti ini. Nah, cuma kalau di saya ini kan ini langsung ke direktori kerja. Nah, setting yang direktori kerjanya mungkin sekalian ditunjukkan ya. Jadi untuk menuju direktori kerja, ini sebenarnya ada perintah generate file sebenarnya. Atau ya kalau nunggu buku saya ini kelamaan ya. Ini buku saya ini masih belum terbit. Ini untuk setting ini ada perintah seperti ini ya. Ada perintah. Kalau misalnya jadi begitu Jupyter Notebook jalan, tadian mana? Mana? Jadi kalau Jupyter Book ini jalan, ini kan langsung di direktori kerja saya ini, enak kan, langsung di D ini. Jadi saya langsung bekerja di direktori D, di mana saya menyimpan banyak program saya. Tapi seandainya Anda tidak perlu di setting direktori kerjanya, maka dia biasanya ke user, ke direktori folder user. Yang lain nggak masalah sih. Mungkin itu tidak terlalu prinsip. Cara lainnya Anda sebenarnya bisa waktu di prompt, ininya waktu di prompt ini Anda pindah dulu ke direktori kerja. Nah, misalnya Anda CD ya, terus Anda ketikkan D.2. Kan Anda sudah langsung di D ya. Anda posisinya langsung di D. Anda di D. Nah, baru dari sini, Anda kalau sudah di D misalnya, Anda ketikkan Jupyter Notebook. Nah, ini cara gampangnya. Cara gampangnya begini, jadi Anda keluar dulu dari posisi, kan biasanya di user ini, atau di Windows ini, keluar CD, terus pindah ke D ya. D.2 kan Anda ke D ya. Benar nggak? Jadi CMD, kan yang tadi CMD yang pertama untuk menjalankan Jupyter Notebook, Anda bisa nampilkan CMD lagi. Nah, ini Anda bisa nampilin lagi, ini untuk install library dan lain-lain. Tadi kan misalnya mau ke D, ini kan ke CD dulu. Nah, ini CD kan posisinya di situ, baru Anda ketik D.2. Oh ya, benar kan? Ini Anda tinggal perintah saya tadi, CD, kemudian D.2, Anda sudah langsung ke posisi D. Nah, setelah di posisi D, baru Anda ketikkan Jupyter Notebook. Nah, itu nanti Anda akan langsung di
posisi folder D atau ini kan D-nya ini Anda bisa ganti posisi direktori kerja Anda ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti Anda biar enak langsung kerja di folder Anda. Nah, di sini baru kan Anda bisa mau bikin program baru dan sebagainya ya. Cara bikin program baru di Jupyter kan tinggal new Python ini. New Python ya. New Python nanti akan menuju sel Anda untuk membuat coding ya. Tinggal ditunggu sebentar. Ini nanti akan, ini agak lambat sih komputernya. Ya kalau mungkin di Anda lebih cepat, dia akan tampil seperti ini. Nanti kalau Anda bekerja di slide saya, Anda kan tinggal ngambil dari slide-slide di copy-copy ya. Di slide-slide saya tadi, misalnya yang paling sederhana untuk baca tadi ya. Nah ini ya, Hello Serial ini kan. Ini kan program yang di Python, import serial ini kan bisa Anda copy ini. Atau mungkin sebelum ngopi itu, saya cek ini kan, lihatkan tadi. Nah ini pertama kali kan seperti ini. Jadi pertama kali Anda ketikkan new Python ini tadi akan lari seperti ini. Nah Anda sudah bisa dalam bentuk sel ini bisa ngoding. Ya misalnya kan hello Python atau hello Word. Nah ini kalau Anda enter dia akan turun ke bawah. Cara ngerannya bisa pakai shift enter, bisa pakai run ini. Kalau misalnya sudah banyak sampai ke bawah, banyak sel, Anda bisa sel run all ini. Ya kan? Nah, ini pakai save enter juga bisa. Nah, ini lebih Python ya. Jadi ini program pertama Anda. Jadi enaknya bahasa pemrograman Python yang dibungkus menggunakan Jupyter Notebook ini, Anda bisa interpreter juga seperti ini, tapi juga bisa scripting. Jadi Anda panjang programnya, kemudian di run, dibaca, baca python.py juga bisa ya. Ini, jadi seperti ini. Nah, yang program tadi, yang contoh di slide, ini kan bisa Anda copy. Ya, yang program-program ini tadi bisa di-copy. Bisa di-copy buat contoh, pastekan di sini. Nah, ini kalau misalnya PySerial-nya belum diinstal, maka dia akan error. Nah, PySerial ini kan gunanya Anda untuk ini, ngambil serial data ini ya. Untuk data serial. Ini cara installnya pakai apa? Pip spasi install PySerial di sini. Jadi installnya tetap selalu di command prompt. Kalau bingung, tinggal diketik tadi kan ada di slide nama library-nya. Jadi setiap kali install library Python bisa menggunakan perintah pip spasi install ya. Jadi kalau bingung bisa dicek dulu di Google. Perintahnya selalu diawali, boleh pip, boleh conda sebenarnya, tapi kan kita nggak pakai anaconda, jadi kita pakai yang pip saja. Pip install spasi PySerial. Nah, gini ya. Jadi kalau Anda tampilkan, nanti Anda akan dapat versi terbarunya ya. PySerial, PyPI ini. Nah, di sini ya, nanti ada infonya, cara installnya juga, dan dokumentasinya, dan contoh-contoh penggunaannya. Ya, ini cara nyarinya lewat Google. Pip spasi install. Nah, ini yang terbaru, serinya, the last versionnya, the last versionnya adalah PySerial 35. Ini cara installnya, boleh juga lewat sini. Ini ada copy to clipboard, ini juga bisa. Pip install PySerial, copy. Kemudian pindah ke tadi, nah ini ke CMD ini tadi, bisa di CMD yang ini, Ctrl V, pip install PySerial, enter. Ya. Ini kalau misalnya sudah ada, dia akan pesan already satisfied. Kalau belum ada, dia akan install. Nah ini ternyata saya habis saya ini ulang, jadi ini baru diinstal sekarang ini. Nah, ini cara installnya tinggal pip spasi install PySerial ya. Sudah seperti ini. Ini tadi seharusnya di run dulu ya. Ini kalau di run harusnya error, tapi barusan karena sudah saya install ya nggak error. Ini kan sudah di
support di sini. Mungkin errornya di perintah yang ini, yang COM-nya ini, karena kita tidak sedang connect dengan mikronya ya. Kalau Anda run, nah ini, oh ini valid syntax, kita nggak lengkap ininya. Ngopinya kita nggak lengkap, jadi kita bisa lihat yang sudah saya betulkan. Jadi halo serial ini ya. Jadi ini tadi ngopinya dari sini. Oh, ininya juga. Jadi di Python itu ada istilahnya, Anda sangat ketat dengan indentation ya, namanya indentation. Jadi seperti ini ya. Oh ini tadi kita ada yang ini, well through-nya ini. Ini well through-nya kan ada di sini nih. Nah, ada namanya indentation. Ini kalau Anda enter di sini, nah dia harus di situ. Maka ini yang di bawah well through, di bawah looping-nya harus di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin nanti sudah berbeda errornya. Nah, errornya masih if my data. Ini kayaknya ada my data. Jadi waktu ngopi hati-hati. Jadi kayaknya, wah ini if my data. Indentation-nya ini sangat diperhatikan. Jadi misalnya masuk-masuknya ini harus dilihat. Kalau enggak juga akan bikin error ya. Itu bedanya. Jadi ini kan seharusnya di bawah tadi. Nah ini juga harus ada indentation-nya. Nah seperti ini ya. Kemudian kalau Anda turunkan, nah ini juga harus diikutin. Ya, ini jadi kalau pun ngambil, nah gini, jadi di Python tegas terhadap indentation ini. Ini ada tab-tabnya ini nggak boleh salah ya. Run. Nah ini kan sudah beda. Ini sudah beda errornya. Errornya ini adalah karena kita tidak connect dengan port mikronya ya, beda loh. Ini sudah jalan. Sebenarnya programnya nggak jauh beda dengan yang sudah saya kerjain sebelumnya ya. Ini ya, well through harusnya akan keluar seperti ini. Nah, ini kalau ada mikronya ya. Saya kira seperti itu. Jadi nanti mungkin di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kalau Anda sudah ada mikronya bisa langsung dicoba. Mikronya pada connect di COM berapa. Ini di COM berapa. Botnya berapa disesuaikan baru dijalankan. Harusnya keluarnya begini. Kalau seperti ini sudah benar. Nanti Anda bisa kirim menghidup matikan lampu dari Python ya. Seperti ini ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin sambil ini ya, sambil praktek harusnya. Jadi kalau di kampus mungkin ya, kalau offline kan enak, ada hardware-nya langsung anak-anak itu lebih cepat belajar. Tapi ini kalau online gini, ya harus cari cara. Caranya saya kira Anda harus punya sendiri mikronya, nanti langsung dipraktekkan, kalau ada error Anda boleh tanya. Tapi minimal hari ini kita sudah memperkenalkan bagaimana Anda berhubungan dengan Python lewat Jupyter ini. Cara pertama Anda cukup install, download Python IDE ini. Saran saya sih jangan pakai yang the last version 39, Anda pakai yang sebelumnya, tapi yang terakhir ya 388. Kemudian itu kenapa? Karena nanti kita waktu di planning, kita yang 39 belum support, ya supportnya sampai 38 aja. Kemudian Anda install, selanjutnya adalah install ini, Jupyter Notebook-nya, pip spasi install Jupyter Notebook. Kalau sudah selesai, coba dijalankan Jupyter Notebook. Kalau misalnya ingin lewat direktori kerja, cara gampangnya pindah dulu ke direktori kerja, baru dijalankan Jupyter Notebook-nya. Nanti akan dijalanin langsung ke ini ya, ke direktori kerja di browser, langsung nampil di browser. Nah ini enaknya nanti Anda bisa membuat eksperimen berkomunikasi dengan microcontroller
untuk berbagai macam keperluan, dan ini saya kira nanti manfaatnya banyak kalau Anda bisa ini untuk menunjang skripsi dan lain-lain, untuk ngambil data, termasuk mungkin untuk pekerjaan profesional. Jadi mungkin Anda belum pernah dimintain tolong, misalnya ada dari jurusan lain ya, jurusan teknik kimia itu biasanya dia butuh untuk hidrolisis itu, dia hanya ingin cuman nampilin suhu terukur saja itu. Tapi di kimia itu penting suhu. Kenapa? Karena kalau hidrolisis dari bioetanol dan sebagainya itu pada suhu tertentu kalau nggak berhasil nggak jadi bioetanolnya ya. Nah itu dia sangat berkepentingan dengan suhu ini. Nah padahal dia ingin ditampilin bentuknya di Python di komputer seperti apa. Nah ini Anda sudah bisa dapat proyek-proyek kecil-kecilan kayak gitu. Bikinkan mikro, sensornya disesuaikan, mungkin pakai termokouple, sudah baca, tampilin hasilnya di Python. Wah itu orang kimia sudah senang sekali ya. Mungkin Anda dikasih uang saku malah. Oke, saya kira seperti itu untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, saya mau izin bertanya Ya, Pak. ya. Tadi kan harapannya Bapak kita bisa mencobanya menggunakan Node MCU ya Pak. Ya, Dan untuk perbedaan dengan Node MCU, apakah dari codingannya itu nanti nggak ada connect ke WiFi dulu Pak? Atau bagaimana? ini yang ini kita belum. Jadi kita masih langsung ke serial ya. Jadi yang untuk hari ini kuliah kita hari ini belum ke Node MCU. Jadi kita masih lewat darat ini. Kita belum lewat jalur udara. Jadi komputer sama mikronya masih jadi satu yang ini ya. Lewat serial port. Jadi tinggal sambung lewat kabel data ke USB. Anda sudah bisa berkomunikasi dengan mikro. Maksud saya yang hari ini itu. Nanti kalau yang digunakan lewat jalur udara, yang lewat Internet of Things, nah itu beda lagi ya, beda lagi. Jadi yang IoT yang kemarin sebenarnya sudah saya singgung juga. Mungkin Anda sudah bisa registrasi dulu ke iot.net. Nanti mungkin bisa lain kali kita coba. Nah, jadi sebenarnya hasil pembacaan suhu ini yang tadi contoh pembacaan suhu ini juga bisa dimonitor lewat IoT, lewat udara gitu kalau bahasa ini ya. Lewat internet tanpa kabel. Nah, tapi juga bisa ada Anda bisa langsung koneksi ke mikro, ke laptop lewat serial. Nah, ini jadi yang hari ini fokus saya adalah bagaimana Anda bisa berkomunikasi lewat jalur darat dulu, lewat serial port untuk membaca mikro, karena ini menurut saya nanti sangat penting sekali, ya minimal misalnya Anda untuk akuisisi data seperti ini ya. Nah, ini Anda akan bisa menampilkan suhu-suhu yang terukur ini lewat serial port. Nah, nanti Anda juga bisa melakukan yang sama ini tanpa kabel. Caranya gimana? Ya itu tadi, Anda mungkin nanti monitoringnya lewat software namanya MQTT Explorer. Nanti Anda install MQTT Explorer-nya untuk menampilkan ini ya. Nah, atau lewat handphone pakai IoT MQTT panel kemarin kan, bisa Anda nampilin gambar ini di handphone Anda gitu ya. Tapi yang hari ini saya ingin Anda lewat jalur darat dulu, tidak lewat udara, tidak lewat internet, tapi langsung komunikasi lewat port serialnya. Supaya Anda bisa nampilin seperti ini. Nah, ini kalau Anda sudah bisa seperti ini kan senang sekali ya. Jadi saya kira mungkin nanti lebih detail di pertemuan yang akan datang barangkali kalau Anda ingin mencoba praktek langsung yang pakai Node MCU. Sebenarnya mikro saya ini juga sudah Node MCU, cuma yang di slide presentasinya tadi masih pakai Uno ya. Tapi itu untuk port 13-nya kan sama ya. Kalau Anda mau menghidupmatikan LED lewat port pin 13 sama ya. Jadi tinggal dilihat datasheet-nya saja, pin-pin kaki berapa, saya kira cara kerjanya sama. Cara ngodingnya juga sama. Seperti itu Mas ya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, yang lain mungkin
Kalau belum ada atau masih dicoba, ya silakan Anda install dulu. Kalau belum pernah install Jupyter tadi, sedikit caranya tadi mungkin Anda bisa coba. Anda install Python IDE dulunya, install Python IDE-nya, kemudian Anda install Jupyter Notebook-nya. Nah, coba bikin program-program sederhana lewat slide presentasi saya tadi juga bisa. Atau kalau sudah ada mikronya, malah bisa dicoba untuk berkomunikasi dengan Arduino ya. Saya kira demikian untuk hari ini. Mungkin saya cukupkan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Selamat belajar mengkomunikasikan mikro dengan menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu Arduino dan Python. Saya kira kalau Anda menguasai ilmu ini, nanti ke depan akan insya Allah banyak manfaatnya yang mungkin bisa membantu orang lain untuk melakukan penelitian dan lain-lain, atau diri kita sendiri untuk riset-riset kita lanjutannya. Saya kira demikian, nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya, mohon tetap menjaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan hidayah, serta perlindungan dari Allah SWT ya. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, sudah saya akhiri sampai di sini ya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. sama-sama.